Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Anda semua pasti tahu pudak, bukan? Ya, jajanan khas yang melegenda ini masih sangat digemari oleh masyarakat sekitar, juga wisatawan yang mampir ke Kabupaten Gresik. Akan tetapi eksistensi makanan khas yang satu ini bisa dikatakan sedikit berkurang atau langka. Hal ini diakibatkan kurangnya regenerasi antara pedagang. Untuk edisi pertama kali ini kita dengarkan dulu Putri Rizkiana, Suara Gresik. Jika membahas kuliner, Kabupaten Gresik mempunyai makanan khas yang selalu digemari wisatawan yang datang ke Gresik. Pudak adalah nama makanan atau jajanan khas Kabupaten Gresik. Awal mula terciptanya pudak konon sebagai bekal para pedagang yang hendak berpergian jauh karena makanan ini mampu bertahan sampai 3 hari. Pudak mempunyai kadar kalori yang tinggi sehingga dapat menjadi pengganti makanan pokok penduduk Gresik kala itu. Proses membuat pudak memang cukup sederhana, karena bahannya yang sederhana, yaitu terbuat dari tepung beras, santan kelapa, dan gula yang dimasukkan dalam kemasan yang sering disebut OP, yaitu pelepah daun pinang. Pudak juga ada yang berbahan yang disebut pudak sagu. Pada perkembangannya, ragam pudak ada 3 macam rasa, seperti pudak putih, pudak merah, dan pudak sagu. Seiring dengan perkembangan zaman dan kreativitas membuat pudak, maka macam pudak pun bertambah. Di antaranya adalah pudak pandan yang berwarna hijau dan harum karena campuran dari sari daun pandan. Namun terkadang membuat pudak lebih memilih menggunakan daun suji sebagai pewarna pengganti daun pandan karena warna dan rasanya tidak kalah dengan daun pandan. Di samping rasanya yang khas, bentuk kemasan pudak juga unik. Dari bahan yang sudah mulai langka, pembuatan kemasan pudak pun tidak sederhana. Pangkal pelepah daun pinang harus disamak terlebih dahulu untuk memisahkan kulit luar dan kulit dalamnya. Kulit bagian dalam inilah yang dimanfaatkan. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, kemudian dilipat dan dijahit dengan alur seperti huruf L tanpa sudut, sehingga sisi dan dasarnya tertutup dan membentuk ruang seperti gelas. Setelah adonan dituangkan, ujung kemasan yang terbuka dikuncupkan dan diikat. Setelah itu baru dikukus. Namun kini pembungkus pudak atau OP sudah mulai langka dan susah dicarinya. Dulu OP melimpah di Gresik, namun sekarang sampai harus mendatangkan dari luar kota. Pembungkus pudak harus OP karena jika tidak dibungkus dengan OP akan berbeda rasanya dan mungkin bukan pudak namanya. Masalah lain yang muncul terkait kelestarian makanan ini adalah proses regenerasi. Anak-anak sekarang seperti enggan untuk membuat atau meneruskan usaha pudak orang tua mereka. Mereka lebih senang bekerja di kantor atau memilih pekerjaan lain. Hal ini berdampak pada semakin sedikitnya orang yang bisa membuat makanan ini. Para produsen pudak hanya memesan kepada orang yang sudah terbiasa membuatnya. Sebenarnya sangat jarang produsen bisa membuat sendiri pudaknya. Meskipun membuat pudak tidaklah rumit. Jika tidak ada yang mau membuat dan OP pun juga semakin langka, bukan tidak mungkin pudak akan sulit ditemui lagi. Pudak banyak terdapat di daerah Sindujoyo sebagai sentral makanan khas Gresik. Harga pudak pun cukup murah, tidak sebanding dengan rasanya yang nikmat. Meskipun di era modern seperti ini, tapi jangan anggap pudak ini makanan zaman kuno, karena makanan ini mampu bersaing dengan makanan modern lainnya. Bermacam jajanan ditawarkan di warung oleh-oleh khas Gresik. Jadi jika kalian berjalan-jalan ke Gresik, jangan lupa mampir ke Jalan Sindujoyo, Kabupaten Gresik. Putri Rizkiana, Suara Gresik.
Perabotan dari kayu palet sampai saat ini memang masih diburu banyak orang. Berawal dari hobi mendesain dan kebiasaan nongkrong di kafe dengan banyak furniture, akhirnya sekumpulan pemuda di Ngawi mendirikan usaha dekorasi berbahan palet dengan omset yang cukup menjanjikan. Renata Surya, Suara Ngawi yang punya cerita. Sahabat, bicara mengenai desain atau dekorasi rumah rasanya asik banget ya. Utamanya untuk Anda yang punya hobi gonta-ganti suasana rumah, mulai dari mengganti warna cat, desain ruangan, dekorasi rumah, hingga ke furniturnya. Nah, di sebuah kelurahan di Kabupaten Ngawi ada sekumpulan anak muda yang kreatif serta memiliki hobi yang positif, bahkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka dan lingkungan, serta menghasilkan uang yang lumayan loh. Iya, GCK Furniture atau kepanjangan dari Gerombolan Cah Ketanggi. Berdiri sejak tahun 2018, bermarkas di Kelurahan Ketanggi. Mereka ialah Angger, Randy, dan Diki yang sama-sama memiliki hobi dalam hal pertukangan. Inspirasi desain furniture yang mereka buat awalnya karena seringnya nongkrong di kafe dan melihat desain dari dekorasi kafe tersebut. Kemudian mereka kembangkan dengan melihat dari internet, terkadang dari permintaan si pemesan. Omset yang mereka hasilkan di saat kondisi normal dan saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan sekitar 50%. Untuk target jadi ya variatif, biasanya 2 hari atau juga 1 minggu. Kalau harga macam-macam, tergantung titik kesulitan, model sama ukuran. Sampai sekarang banyak macam-macam, dari meja kafe, meja TV, rak bunga, interior rumah, dan masih banyak lagi. Sahabat, memang ya, pekerjaan jika berangkat dari hobi memang rasanya bakal dipenuhi rasa gembira dalam mengerjakannya. Contohnya seperti mereka, muda, kreatif, inovatif, dan spektakuler. Seperti tagline Kabupaten Ngawi, spektakuler. Saya, Renata Surya, Suara Ngawi. Satu lagi alat musik tradisional yang berasal dari Kabupaten Lumajang. Tidak hanya bisa dimainkan sendiri, alat musik yang mulai dipopulerkan pada tahun 60-an ini juga bisa dimainkan bersamaan dengan alat musik tradisional lainnya. Selanjutnya kita dengarkan cerita Ajeng Prawestri, Suara Lumajang, tentang alat musik serbung. Serbung merupakan alat musik tiup tradisional yang terbuat dari bambu. Kata serbung sendiri merupakan singkatan dari serepoh bumbung. Dalam bahasa Madura, serepoh berarti meniup dan bumbung adalah bambu berukuran besar. Dari penuturan masyarakat lokal setempat, serbung pertama kali dipopulerkan oleh Abdurrahman, petani Jatimulyo, yang juga dikenal sebagai Mak Eroh atau Mak Eroh. Diketahui, Mak Eroh mulai mempopulerkan alat musik ini sekitar tahun 1960-an. Pada era itu pula, serbung menjadi hiburan masyarakat Jatimulyo, dan kesenian ini sangat digemari kala itu. Meskipun bisa dimainkan sendiri, serbung pada masa populernya sering dimainkan secara berkelompok bersama sejumlah alat musik tradisional lainnya. Ada ronang sebagai alat pendukung serbung yang dimainkan dengan cara dipukul yang terdiri dari 3 ronang yang menghasilkan suara berbeda. Juga ada keplak yang dimainkan dengan cara dipukul tangan. Sekilas mirip dengan kendang, bedanya keplak terbuat dari bambu dan pelepah pinang atau jambe. Sebagai pelengkap juga disertai kendang, alat pendukung serbung yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang terbuat dari bambu. Kondisi politik di Indonesia mengalami gejolak dan menimbulkan konflik besar di tahun 1965. Anggapan bahwa kegiatan seni pada masa itu yang identik dengan gerakan pemberontakan membuat pelaku kesenian ini menghentikan aktivitasnya. Serbung sempat muncul kembali pada era 1980-an yang dipelopori cucu dari Mbah Ero yang sempat ditampilkan di televisi nasional atau TVRI atas usaha Dinas Kebudayaan pada masa itu. Sekarang kita ke Sidoarjo. Ada satu tempat wisata baru yang memanjakan buat penghobi mancing dan penghobi makan ikan. Namanya Wisata Tlocor. Tentunya tidak kalah eksotis dengan wisata air lain yang ada di Jawa Timur. Daripada tambah penasaran, langsung saja kali ini kita dengarkan Krista Rahma, Suara Sidoarjo.
Di Sidoarjo banyak tempat wisata yang bisa jadi alternatif tempat berlibur. Salah satunya Tlocor. Kalau dari pusat kota Sidoarjo lurus ke selatan arah ke Porong. Sahabat, jalan ke arah Tlocor, kiri dan kanannya masih terasa nuansa pedesaan. Deretan rumah khas desa lengkap dengan warga yang ramah. Jalannya sudah diaspal, jadi sangat mudah, nyaman dilewati. Melewati pinggiran Sungai Porong, jalan lurus ke Tlocor ini bisa bikin kangen suasananya. Seperti Pak Markum, salah satu petambak yang sudah tinggal di desa Tambak Kalisogo Jabon sejak tahun 61. Pertama-tama usaha itu tanam itu padi sama sayur-sayuran gitu. Lama-lama itu kan dekat laut, jadi tanahnya lama-lama asin. Setelah asin terus pertumbuhan itu tanaman kurang bagus, terus saya alihkan ke tambak tahun sekitar 95. Menurut Pak Markum, banyaknya pengunjung membuat dia berpikir bagaimana memanfaatkannya. Enggak, awalnya ya masih kecil dulu ya, terus dikelola ya ukuran 2 hektar. Dan akhirnya Pak Markum punya ide untuk bikin lesehan supaya pengunjung selain mancing bisa juga menikmati hasil tambaknya. Buat yang suka kuliner, banyak olahan ikan segar seperti kepiting, ikan, kerang, dan lainnya yang diambil langsung dari tambak. Ya macam-macam, di sini ada yang udang, terus bandeng sama patin sama nila itu. Sebagian ada tumbro. Prosesnya ya kita tinggal ngikuti saran dari Dinas Perikanan aja. Jadi kalau suka mancing atau makanan olahan dari tambak, langsung ke Tlocor. Kabupaten Blitar memang kaya pantai yang eksotik. Salah satunya Pantai Pangi. Pantai ini berada di cekungan kecil dengan batu karang yang berdiri kokoh di sisi kiri dan kanannya. Menarik bukan? Nanti Anda akan menempuh 1,5 jam perjalanan dari pusat kota menuju Pantai Pangi. Ninda Olivia Persada Blitar yang bercerita kali ini. Sahabat, Anda ingin menikmati indahnya pesona pantai? Ini dia, salah satu tempat pilihan yang ada di pesisir selatan Kabupaten Blitar dan patut sahabat kunjungi. Datang saja ke Pantai Pangi yang terletak di Dusun Kerajaan, Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Pantai ini terletak sekitar 40 km dari pusat kota Blitar dan memerlukan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Mungkin nama Pantai Pangi belum terlalu familiar di telinga kita, tetapi kalau soal keindahannya, pantai ini rasanya juga tidak kalah menarik dari pantai-pantai lain. Memasuki kawasan wisata Pantai Pangi, sahabat akan disuguhi oleh pemandangan pantai yang masih alami dan mempesona. Pantai Pangi sendiri memiliki banyak keindahan dan keunikan tersendiri. Hamparan pantai yang putih dan bersih serta warna air yang biru kehijauan menambah keindahan dari pantai ini. Memang dari kejauhan air di pantai ini berwarna biru kehijauan. Debur ombak pantai yang bergulung lemah dan rendah dapat dimanfaatkan pengunjung untuk sekedar bermain-main air atau berenang di sekitar bibir pantainya. Namun, pengunjung harus tetap waspada dan berhati-hati sekalipun ombak di pantai ini tergolong lemah dan rendah. Tidak hanya itu saja, keadaan sekitar tepian pantai juga tidak kalah menarik. Pasalnya di tepian Pantai Pangi ini banyak ditanami dengan pohon-pohon cemara yang teduh dan rindang sehingga mampu membuat suasana di Pantai Pangi ini menjadi terasa lebih asri. Bagi sahabat yang ingin menikmati keindahan dan kesejukan Pantai Pangi Blitar, segera luangkan waktu untuk datang ke Kabupaten Blitar. Selanjutnya ke Kota Blitar. Sebagai tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, tentu salah satu kegiatan yang paling dinantikan di kota ini adalah peringatan Haul Bung Karno yang terkenal sangat meriah. Tapi dalam pandemi COVID-19 tahun ini, Haul Bung Karno dilaksanakan dengan sangat berbeda. Afiq Rahardian, Mahardika, Kota Blitar.
Meski di tengah wabah corona, Kota Blitar tetap mempertahankan nuansa Bulan Bung Karno 2020, termasuk peringatan Haul Bung Karno 20 Juni 2020. Meski tidak ada perayaan besar seperti tahun-tahun sebelumnya, Haul Bung Karno ke-50 tahun ini diperingati 1 hari penuh. Jika kita melihat 1 tahun lalu, peringatan Haul Bung Karno di Kota Blitar diselenggarakan meriah. Yang paling khas adalah pelaksanaan genduri 1000 tumpeng di sepanjang area makam Bung Karno, Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Sultan Agung, hingga depan Istana Gebang. Diikuti oleh masyarakat, ASN, jajaran Forkopimda, hingga pejabat tinggi mulai dari perwakilan Kemenku, Kemendagri, dan Menko PMK Republik Indonesia. Turut hadir keluarga Soekarno, yaitu Sukmawati yang didampingi anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna. Kenduri 1000 tumpeng merupakan tradisi yang menjadi simbol kebersamaan, kerakyatan, dan kegotong royongan. Tahun ini peringatan Haul Bung Karno sangat berbeda. Tidak ada kenduri 1000 tumpeng. Pemerintah kota menyelenggarakan peringatan secara sederhana, tidak melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Kebijakan ini menjadi komitmen pemerintah kota untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan COVID-19. Namun demikian, kesakralan peringatan Haul Bung Karno ke-50 tahun tetap diselenggarakan dengan beberapa rangkaian kegiatan. Tri Iman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar mengatakan, tanggal 20 Juni sekitar jam 5 pagi akan dilaksanakan semaan Al-Quran di kawasan MBK, dilanjutkan dengan manakib tabarok. Kemudian dilanjutkan dengan doa lintas agama secara bergantian. Kegiatan selanjutnya jam 1 siang, yaitu selamatan kenduri Haul Bung Karno. Lalu sore harinya dilaksanakan Yasin Tahlil oleh masyarakat sekitar di Istana Gebang. Puncaknya pada malam hari akan dilaksanakan semaan mocopat oleh sastrawan Blitaraya yang akan dihadiri wali kota, DPRD Kota Blitar, dan perwakilan keluarga. Pagi itu mulai dari jam 5 itu ada semaan Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan manakib tabarok, lalu dilanjutkan dengan doa lintas agama yang dilakukan oleh masing-masing agama secara berurutan dan bergantian. Kemudian sekitar jam 1 sampai jam 2 itu ada selamatan atau kenduri Haul Bung Karno. Lalu tanggal 21 pagi itu dilakukan apel ziarah kebangsaan. Demikian sahabat peringatan Haul Bung Karno di Kota Blitar. Semoga wabah corona tidak menjadi halangan kita bersama dalam meneladani dan menggaungkan semangat juang sang proklamator. Saya Afik Rahardian, Mahardika FM Kota Blitar untuk Potret Jawa Timur. Penyuluh pertanian tidak hanya memiliki tugas mengawal dan mendampingi petani, tapi juga harus memberikan inovasi. Seperti di Nganjuk, para penyuluh pertanian menerapkan teknologi budidaya padi sistem salibu yang dinilai efektif untuk menyiasati pandemi COVID-19. Selengkapnya bersama dengan Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk. Teknik budidaya padi salibu bukanlah hal baru, namun teknik salibu yang efisien tersebut belum dipraktekkan di Nganjuk. Hesti Novarinasari, petugas penyuluh lapangan atau PPL di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPB Ngeronggot yang tinggal di Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjung Anom, merilis penerapannya di saat kondisi pandemi corona. Hesti Novarinasari mengatakan, budidaya padi salibu sangat mudah dan menguntungkan bagi petani. Namun demikian, apabila petani tidak diberi contoh dahulu, tidak akan percaya. Teknik budidaya padi salibu yang demplotnya dibuat bersama kelompok tani sumber hasil di Desa Kelurahan Ngeronggot, pembuatan demplot yang memang untuk lebih meyakinkan para petani akan teknik budidaya tersebut. Dirinya sudah lama mengajak para petani binaannya di Ngeronggot untuk menerapkan teknik padi salibu, yakni sekali tanam panen berulang-ulang. Namun meyakinkan para petani dengan sekedar memberikan penjelasan atau berbagi literatur tidak cukup, tidak ada yang menarik untuk menerapkannya. Padahal sejumlah petani di daerah lain sudah ada yang menerapkan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Maret 2020 dirinya membuat demplot seluas 1 hektar bersama kelompok tani, di mana tiap tahapan teknik budidaya padi salibu didokumentasikan. Mulai tahap awal yakni memotong batang
rumpun padi sisa panen, hingga penumpukan yang dilakukan seperti budidaya padi pada umumnya. Dengan Salibu, petani memang tidak perlu menanam bibit baru, melainkan tinggal memotong batang rumpun pada sisa panen setinggi sekitar 3-5 cm saja. Setelah batang dipotong, dalam beberapa hari akan muncul tunas baru, dan tunas tersebut yang menjadi anakan atau bibit baru dan siap dipupuk, sehingga petani tidak perlu menanam bibit untuk penanaman padi kedua. Sehingga lebih hemat bibit, biaya, dan tenaga. Juga terpenting adalah hemat waktu, karena padi Salibu hanya butuh waktu 58 hari saja. Dengan penerapan Salibu, petani bisa melakukan 4 kali penanaman dalam setahun, yakni 2 kali menanam padi dan 2 kali menanam jagung. Pendapatan petani pun meningkat, termasuk petani yang lahannya tidak hujan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 93 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.